kabar harimu? Semoga menyenangkan ya. Perkenalkan, nama saya Hajar Rudiasara. Saya pengajar Bahasa Indonesia di kelas 10. Kali ini kita akan mempelajari bab observasi. Ada yang tahu apa itu observasi? Ya benar, observasi secara etimologi adalah melihat atau memperhatikan. Jadi pengertian observasi itu adalah proses mengamati, mencatat secara sistematis mengenai gejala atau hal-hal yang kalian ingin teliti. Baiklah, pernahkah kalian mengobservasi sesuatu? Misalnya saat kamu tadi kan ada proses pengamatan. Misalnya saat kamu berangkat dari sekolah dari rumah menuju sekolah. Nah, kamu memperhatikan atau mengamati kemacetan yang terjadi setiap pagi, dimulai dari jam 6:30 sampai dengan jam 7:30. Nah, dari situ kamu melakukan pencatatan. Apa yang dicatat? Oh, rata-rata kemacetan terjadi dari mulai 7.30 pas atau 7.20 di hari Senin sampai dengan jam 7.30. Nah, apakah kemacetan parah selama 1 jam itu terjadi dari Senin sampai Jumat, atau malah hanya hari Senin saja, Selasa sampai dengan Jumat terjadi hanya dari pukul 7 sampai dengan 7.30? Kalian catat semuanya. Kemudian penyebabnya apa saja? Penyebabnya, ternyata setelah kamu amati, penyebabnya adalah banyaknya orang yang lalu lalang, banyaknya kendaraan yang berlalu lalang di jalan raya tersebut, membludak lebih banyak dibandingkan jam-jam yang lainnya. Kemudian ternyata banyak juga kendaraan besar-besar yang mengangkut pasir, misalnya truk-truk yang seperti itu. Juga kamu mengamati ternyata pengendara tidak disiplin. Harusnya jalan dipakai 2 arah, karena tidak sabaran itu jadi dipakai hanya 1 arah saja, yang dari arah berlawanannya menjadi mampang dan lain sebagainya. Kamu bisa catat. Kemudian kamu catat secara sistematis. Maksudnya sistematis itu apa? Runut dan logis. Jadi kamu bisa menjelaskan rangkaian sebab akibat. Dari catatan kamu bisa menjelaskan rangkaian sebab akibat. Nah, dari situ baru nanti data yang kamu punya atau catatan yang kamu punya itu akan menjadi bahan untuk membuat laporan hasil observasi yang disebut juga dengan LHO atau disingkat dengan LHO. Nah, selanjutnya dari hasil pengamatan dan pencatatan yang kamu lakukan, bagaimana bisa menjadi laporan teks hasil observasi? Tentunya kamu harus tahu struktur teks laporan hasil observasi. Apa saja strukturnya? Yang pertama itu ada pernyataan umum. Yang kedua itu adalah deskripsi bagian. Yang ketiga adalah deskripsi manfaat. Apa yang dimaksud dengan pernyataan umum? Ternyata pernyataan umum itu berisi kalimat-kalimat yang menggambarkan fenomena yang akan dipaparkan secara umum. Kamu jabarkan di sana. Kalau tadi mengenai kemacetan, berarti isi keseluruhan teks itu terwakili mengenai kemacetan yang terjadi misalnya di Jalan Raya Karangtengah, terwakilkan di pernyataan umum. Seperti itu. Lalu selanjutnya, deskripsi bagian. Nah, ini berisi perincian ataupun pembagian dari objek yang digambarkan. Mungkin kamu ingin menjabarkan kemacetannya di mana dulu. Setelah itu terjadinya dari jam berapa sampai jam berapa. Hari apa sampai hari apa. Apakah kemacetannya terjadi 7 hari full, setiap hari terjadi di jam yang sama, atau misalnya hari Senin terjadi di jam 7 atau jam 6.30, hari Selasa terjadi di jam berapa, selanjutnya seperti itu. Nah, baru yang terakhir adalah deskripsi bagian. Maksud saya deskripsi manfaat. Itu berisi tentang penjelasan atau manfaat atau kegunaan atau dampak. Kalau dalam kemacetan itu mungkin yang lebih tepat dampak dari suatu fenomena kemacetan yang terjadi di Jalan Raya Karangtengah, contohnya. Nah, bagian ini bersifat opsional, bisa disertakan, bisa juga tidak. Nah, selanjutnya, apakah hanya struktur saja yang diperhatikan?
Tentu saja ada hal lain yang diperhatikan dalam membuat teks laporan hasil observasi. Pertama itu, yang kedua adalah kaidah kebahasaan. Apa saja yang harus diperhatikan dalam kaidah kebahasaan? Kaidah kebahasaan itu ada pertama yang harus diperhatikan adalah kata benda umum. Yang kedua adalah kata kerja material. Yang ketiga adalah kopula. Yang selanjutnya adalah kata teknis, kata pengelompokan, dan juga kata keadaan. Nah, kata benda umum artinya banyak menggunakan kata benda atau peristiwa umum sebagai objek utama pemaparannya. Yang selanjutnya kata kerja material itu seperti apa ya? Kata kerja material itu adalah kata yang menunjukkan tindakan suatu benda, manusia, atau peristiwa yang dapat nyata terlihat. Seperti itu. Kemudian kopula. Kopula itu contoh kopula itu adalah itu maksudnya kopula. Kemudian merupakan itu kopula. Yaitu itu kopula. Nah, nanti kalau kamu menjelaskan sesuatu pasti ada kata adalah, merupakan, yaitu itu maksudnya kopula. Kemudian banyak menggunakan kata yang menyatakan pengelompokan. Apa saja? Misalnya dipilah, dikelompokkan, terbagi atas, terdiri atas. Nah, itu masuk ke dalam kata pengelompokan. Nah, lalu ada juga kata yang menggambarkan keadaan, yang bermakna atau menjabarkan sebuah keadaan. Nah, seperti itu. Nah, lalu setelah kamu berhasil membuat teks laporan observasi, kamu belajar mengobservasi, mulai mengamati yang terjadi di sekitarmu, kamu mengembangkan rasa peduli. Kemudian kamu belajar untuk menulis secara runut, teratur, dan logis. Kamu belajar dengan cara menuangkan hasil pengamatanmu ke dalam teks laporan hasil observasi. Nah, lalu manfaat apa yang kamu dapatkan dari mempelajari bab observasi ini? Coba, menurutmu apa? Benar sekali. Jadi dari kamu mempelajari bab observasi ini, kamu belajar untuk lebih peka terhadap fenomena atau kejadian yang terjadi di sekitarmu, sehingga kamu bisa lebih cepat tanggap dan bahkan ikut andil dalam menyelesaikan permasalahan yang terjadi. Nah, selanjutnya ini terkait dengan karakteristik bab observasi atau terkait dengan observasi. Karakteristik observasi yaitu pertama, fokus terhadap sebuah masalah. Kemudian juga bersifat menyeluruh dan berdasarkan fakta. Jadi hal tersebut yang tadi fokus terhadap sebuah masalah, kemudian bersifat menyeluruh dan berdasarkan fakta, itu akan melatih cara berpikirmu. Jadi ketika kamu melihat sebuah permasalahan, kamu akan melihat permasalahan tersebut secara utuh. Kamu akan gali datanya, kamu akan cari faktanya, sehingga kamu melihatnya secara menyeluruh. Nah, hal tersebut akan membantu kamu untuk mengambil keputusan yang tepat. Itu mungkin pelajaran kita hari ini. Kita akan bertemu lagi di kelas selanjutnya. Sampai jumpa. Audio Jungle.